Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Irsyad Munawir, SIP MSI selaku dosen mata kuliah Manajemen Mutu dan Kinerja serta teman-teman sekalian. Adapun kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu yang berjudul Analisis Mutu Pelayanan Publik pada Organisasi Pemerintah, Studi Kasus Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Dukcapil Kota Malang. Saya tidak sendiri di sini. Adapun next, Adapun rekan-rekan saya di sini ada Azara Sasabila Putri selaku pemateri, Muhammad Rangga Pratama selaku moderator, Sharon Marcella selaku pemateri, Lintang Cahaya Damarinda selaku pemateri, Amanda Dewi Irwanti selaku pemateri, Diva Nabila Arani selaku pemateri. Baiklah, tidak menunggu waktu, langsung saja. Materi pertama akan dibacakan oleh Azahra. Kepada Azahra, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu latar belakang profil organisasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Malang merupakan perangkat daerah di bawah pemerintah Kota Malang yang bertugas menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan sesuai amanat UU nomor 24 tahun 2013. Lembaga ini bertanggung jawab atas pengelolaan data penduduk serta penerbitan dokumen identitas seperti KTP, KK, KIA, dan akte pencatatan sipil. Disdukcapil terdiri dari 4 bidang utama, yaitu pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Visi Disdukcapil Kota Malang adalah mewujudkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang prima, adil, terukur, transparan, berbudaya, dan bersih. Misinya mencakup peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan, pelayanan prima berbasis SOP, profesionalisme aparatur, serta penerapan prinsip good governance dengan moto bersama Anda pelayanan kami prima. Dukcapil berkomitmen memberikan layanan cepat, ramah, dan akuntabel melalui pendekatan total quality management dan publikasi survei kepuasan masyarakat. Itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Azahra. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lintang. Pada Lintang saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Zahra. Di sini menjelaskan KTP-L dan kartu keluarga kakak, yaitu meliputi perekam biometrik, validasi, dan pencetakan dokumen identitas melalui sistem SIAK nasional. Ada akte Selanjutnya ada akte pencatatan sipil meliputi akta kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian yang dapat diurus di kantor MPP Merdeka atau layanan keliling. Selanjutnya ada pelayanan pindah datang penduduk, yaitu pengelolaan mutasi data antar wilayah secara daring melalui SIAK. Ada konsultasi dan verifikasi data, yaitu layanan validasi data untuk instansi dan lembaga guna mendukung kebijakan publik berbasis data. Dan terakhir ada inovasi digital dan jemput bola melalui sistem Siapol dan Sipandu online untuk pengajuan dokumen daring serta program Gampil yaitu Gesit aktif merakyatnya Dispendukcapil yang menghadirkan layanan langsung di masyarakat. Melalui digitalisasi dan pendekatan partisipatif, Disdukcapil Kota Malang terus berupaya memperluas akses layanan publik yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan warga. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Lintang atas materinya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sharon. Pada Sharon, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pembahasan yang pertama, praktik manajemen mutu yang ada. Standar Pelayanan atau SP. Disdukcapil Kota Malang telah menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan atau SP melalui SK Kepala Dinas nomor 188-451-04-3573-409 tahun 2025. SP ini tersedia di situs resmi dan kantor layanan publik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas sesuai Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 dan Permenpan RB nomor 36 tahun 2012. SP mencakup 14
komponen utama, antara lain persyaratan layanan, prosedur online dan offline, jangka waktu 1-3 hari, layanan gratis, jaminan hasil dokumen elektronik, serta evaluasi kinerja tiap triwulan melalui survei kepuasan masyarakat. Setiap layanan dijamin cepat, ramah, bebas pungli, dan berorientasi kepada kepuasan publik. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Seren atas materinya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda. Kepada Amanda saya persilakan. Praktik manajemen mutu yang ada selanjutnya yaitu mekanisme pengukuran mutu. Pengukuran mutu dilakukan secara berlapis melalui survei kepuasan masyarakat atau SKM, sistem digital SIAPL, panel pengaduan publik, dan audit internal. Hasil SKM triwulan 3 2023 menunjukkan nilai rata-rata 86,72 atau kategori baik, dengan perilaku petugas mendapat skor tertinggi. Hasil survei menjadi dasar perbaikan layanan melalui rencana aksi seperti peningkatan SDM dan penambahan fasilitas cetak. Melalui SIAPL, masyarakat dapat memantau status layanan dan memberikan rating secara real-time. Sistem ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pencatatan otomatis seluruh proses pelayanan. Evaluasi mutu juga dilakukan dengan prinsip PDCA atau Plan, Do, Check, and Action, memastikan layanan selalu adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Amanda. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Diva. Kepada Diva saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada peran pengguna jasa, yaitu warga. Warga sendiri berperan aktif sebagai mitra dalam peningkatan mutu layanan. Mereka dapat memberikan masukan melalui formulir, media sosial, WhatsApp, dan lapor.go.id dengan tindak lanjut maksimal 3x24 jam. Partisipasi publik juga diwujudkan lewat forum konsultasi publik atau FKP dan program jemput bola atau Jetbol Adminduk yang menjangkau sekolah, rumah sakit, dan wilayah pinggiran melayani lebih dari 15.000 warga pada tahun 2023. Selain itu, program Gerakan Indonesia Sadar Adminduk atau GISA meningkatkan literasi kependudukan, sementara keterlibatan masyarakat dalam Progresi Apel dan Identitas Kependudukan Digital atau IKD mendorong perubahan paradigma menuju citizen center governance di mana warga menjadi pusat inovasi pelayanan publik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Diva. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Azara. Kepada Azara saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya analisis gap antara mutu yang diharapkan dan mutu yang dipraktikkan di Dukcapil Kota Malang. Berdasarkan penelitian dari Nurjana dan Lestari tahun 2024, kualitas pelayanan di Dukcapil Kota Malang tergolong baik. Namun masih terdapat kesenjangan gap antara mutu yang diharapkan masyarakat dan mutu aktif, terutama pada beberapa dimensi seksual. Yang pertama adalah pangibos atau bukti fisik. Masyarakat mengharapkan fasilitas pelayanan yang lebih nyaman dan luas. Saat ini, ruang tunggu dan kapasitas pelayanan masih terbatas, terutama pada jam sibuk, meski sudah tersedia sistem antrian dan fasilitas ramah difabel. Yang kedua, ada reliability, keandalan. Proses penerbitan dokumen dinilai cukup akurat dalam sesuai prosedur, namun sering terkendala sinkronasi data nasional sehingga memperlambat pencetakan KTP dan KK. Keluhan utama masyarakat terkait lamanya waktu penyelesaian. Yang ketiga ada responsiveness, ketanggapan. Petugas dinilai ramah dan berusaha responsif, tetapi keterbatasan SDM dan tingginya volume pemohon menyebabkan keterlambatan respon, terutama pada layanan daring seperti Sipandu dan kanal lapor. Baik, itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Azara. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lintang. Pada Lintang saya persilakan. Baiklah, melanjutkan dari materi yang sudah dibacakan oleh teman saya, itu ada harus
Asuransi atau jaminan keamanan, aspek ini menunjukkan kinerja terbaik petugas kompeten, sopan, dan menjaga keamanan data pribadi dengan baik. Kepercayaan publik terhadap integritas layanan cukup tinggi. Dan yang terakhir ada empati atau kepedulian. Disduk Capil menunjukkan perhatian terhadap kelompok rentan melalui program Disduk Capil Menyapa dan layanan keliling, meski jangkauannya belum merata di seluruh wilayah. Secara keseluruhan, pelayanan Disduk Capil Kota Malang sudah memenuhi standar baik, tetapi peningkatan fasilitas, kecepatan layanan, dan pemerataan program empati masih diperlukan untuk menutup gap antara harapan dan realitas layanan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lintang. Itulah tadi materi dari hasil presentasi kami. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Next. Adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu secara umum, kualitas pelayanan di Dukcapil Kota Malang tergolong baik dan mampu memenuhi sebagian besar harapan masyarakat. Namun, analisis mode servual menunjukkan masih ada kesenjangan pada dimensi tangibles, reliability, dan responsif. Dan keterbatasan ruang pelayanan, kendala teknis, data nasional, dan jumlah petugas yang belum sebanding dengan beban kerja menjadi faktor utama untuk memunculkan gap tersebut. Sementara itu, dimensi asuransi dan empati menunjukkan kinerja positif dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap kompetensi petugas dan perhatian terhadap kelompok rentan. Adapun juga sarannya yaitu Disduk Capil perlu memperluas kapasitas fasilitas pelayanan agar lebih nyaman, terutama pada jam sibuk, optimalisasi sistem siak, dan peningkatan SDM diperlukan untuk mempercepat proses layanan serta respon terhadap pengaduan daring. Selain itu, program Disduk Capil Menyapa sebaiknya diperluas jangkauannya agar mampu menjangkau lebih banyak warga sehingga pelayanan publik dapat semakin inklusif dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.